Halo semua, gua Ridwan. Di sini kita akan masuk belajar Ubuntu lagi dengan modul 9 yaitu mendeteksi perangkat keras dengan Linux. Nah, eh, seperti biasa kita masuk ke buku pembahasan yaitu komponen dasar dalam sistem komputer, fungsi dan interaksi komputer utama seperti CPU, RAM, storage, motherboard, GPU, dan PSU. Peripheral input-output, komponen jaringan dasar, NIC, atau router. Membaca informasi perangkat keras dari Linux CLI. Nah, ini seperti biasa teori singkat. Alat dan bahan kita masuk langsung aja ke dalam. Nah, ini dia tugas dan latihan ya. Oke. Nomor 1 yaitu buat laporan singkat dalam file text tentang spesifikasi hardware komputer yang Anda gunakan untuk praktikum menggunakan perintah CLI yang relevan untuk mendapat informasi tentang model CPU dan jumlah core, total RAM yang terpasang dan RAM yang tersedia, ukuran total hard disk atau SSD, dan perangkat versi yang sudah terpakai pada partisi root. Model grafik kartu jika ada dedicated, model kartu jaringan internet, dan atau WiFi. Nah, itu sekarang kita buka terminalnya CTRL Alt T. Nah, setelah masuk sini kita akan ketik ls cpu. Nah, di sini karena gua pakai virtual jadi nggak banyak yang bisa terbaca. Nah, seperti ini nih gue menggunakan Intel Gen 11 Core i5 Core i5 11400H dengan frekuensi 2,7 GHz. Nah, ini mode terminal dan kawan-kawan. Nah, ya, tidak banyak yang bisa dilihat sih dari sini karena gue makainya tuh terminal bukan terminal apa sih, virtual. Mungkin kalau full install itu bakal kelihatan full tentang semuanya. Oke. Nah untuk komen ini tuh yaitu untuk menampilkan jenis prosesor, jumlah core, frekuensi, dan aksesor CPU. Nah, sekarang kita akan coba ngecek RAM. Free min H. Nah, di sini RAM yang kita gunakan ini yang free-nya ya, terus web atau cache-nya. Totalnya ini ada 2 GB, sekitar 2 GB ada RAM ini. Nah, FreeH ini hasil tampilan format mudah dibaca seperti MB atau Giga. Jadi itu pakai free.h ini free strip H ini lebih mudah dibaca karena dia langsung menggunakan MB, megabyte atau gigabyte. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam mengecek ukuran total hard disk atau SSD dan perangkat root. Sekarang kita gunakan df min h. Nah, root ini slash ini namanya root. Nah, dia use moment. Penggunaannya kita harus gini 900 MB. Nah, outputnya menunjukkan ukuran total partisi root, berapa yang sudah terpakai dan berapa yang masih kosong. Nah, untuk melihat disk yang terpasang, kita ketikkan lsblk. Nah, ini dia disk atau storage yang terpasang di laptop gue ini. Karena ini virtual, jadi itu bacanya yang ada di virtual aja, bukan yang di keseluruhannya. Seperti itu. Nah, untuk mengecek model kartu grafis atau GPU, kita menggunakan lspci grep
min I VG. Nah, VGA-nya aku betul. Nah, di sini karena apa ya, VGA gue tidak terbaca karena sebenarnya di sini gue pakai Nvidia RTX. Entah kenapa di Ubuntu tuh nggak kebaca. Tapi kalau dari Windows sih kebaca. Mungkin dari sananya, dari si Linuxnya gue juga gak ngerti kenapa. Oke, sekarang kita lanjut mengecek jaringan WiFi atau Ethernet. Kita gunakan LSPCI grep mini network. Nah, apa begini doang? Kayaknya sih karena gua make virtual, jadi tuh dia nggak keluar. Harusnya sih keluar. Kalau kan jadi kenapa nggak keluar gini? Karena WiFi atau internet yang kau pakai kan nariknya dari Windows. Jadi harusnya sih keluar kalau kalian coba, atau coba dengan metode kedua menggunakan e-filling. Kalau e-filling apa ya? Biasanya sih e-filling itu untuk menampilkan model kartu jaringan yang sedang dipakai. Cuman karena ini bahasa apa ya, gue juga kurang ngerti nih. Nggak bisa dibaca begini. Kurang ngerti lah pokoknya. Yang pasti tuh kalau mau jelasnya pakai yang pakai ini nih pertama. Oke, kita sekarang masuk ke nomor 2. Jalankan perintah ls USB dan colokkan sebuah USB drive ke komputer Anda. Jalankan lagi dan perbedaan outputnya identifikasi flash drive Anda. Oke. Untuk mendeteksinya kita menggunakan ls USB. Nah, di sini ada 3 yang keluar. Coba gue sih tidak punya flash drive ya, cuman ini ada beberapa yang terpasang seperti keyboard. Coba kita lepas. Nah, ternyata itu sama aja karena gue tidak punya flash drive atau flash disk. Harusnya sih di sini ada bakal perubahan, tapi karena gue nggak punya ya udahlah. Nah, kita langsung lanjut aja nomor 3, yaitu amati output dari LSPCI MNK. Cari device yang memiliki kernel driver in use. Apa artinya? Oke, LSPCI MNK. LSPCI MNK. Sebuah kernel. Nah, perintah ini menampilkan perangkat PCI beserta driver kernel yang sedang digunakan. Jika suatu device memiliki tulisan kernel drive in use, artinya Linux sedang memakai driver tersebut untuk mengaktifkan perangkat tersebut. Tanpa driver ini, perangkat tidak akan berfungsi. Penjelasannya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Jelaskan mengapa free minha lebih mudah dibaca daripada cat strip minfo untuk melihat penggunaan RAM secara cepat. Oke, kita buka lagi teman-teman. Coba sekarang kita coba lagi free minha. Nah, seperti tadi yang sebelumnya kita bahas tuh di nomor 1. Min free itu merangkum penggunaan RAM dalam bentuk tabel. Nah, ini sebenarnya bentuknya tabel karena mungkin kalau di terminal jadi bukan tabel yang ada agak strip baris-baris gitu, tapi ini termasuk tabel juga walaupun kurang rapi sebenarnya. Angkanya otomatis dalam format GB dan mega. Nah, ini termasuk GB. Nah, kalau ini mega. Terus informasi yang ditampilkan hanya inti total terpakai
dan yang bebas seperti ini. Total 2 GB, yang kepakainya 1 GB dan sisanya 369 MB. Nah, sedangkan Pro atau Memi Pro itu terlalu panjang dan detailnya sehingga sulit dibaca cepat. Seperti itu. Jadi untuk melihat penggunaan RAM yang lebih praktis dan simpel, kita menggunakan Min H ini. Nah, kita masuk nomor 5, yaitu tantangan. Cari tahu vendor ID dan device ID dari kartu WiFi Anda menggunakan LSPCI, lalu cari secara online menggunakan vendor ID dan device ID tersebut untuk mengidentifikasi merek dan model flashback dari kartu WiFi Anda. Oke. Coba kita buka lagi seperti tadi. LSPCI and Grab Nah, di sini seperti yang sebelumnya juga kagak keluar karena gua menggunakan virtual. Jadi network atau wifi nya tidak terbaca di dalam virtual karena dia masuk ke dalam iOS Windows. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya ini bisa kalau langsung dibuka dengan OS-nya. Nah, kita akan masuk ke dalam analisa dan pembahasan. Nomor 1, jelaskan bagaimana CPU dan RAM bekerja sama untuk menjalankan program. Apa yang terjadi jika salah satu dari komponen ini terbatas, misalnya CPU lambat atau RAM sedikit. Nah, oke. Pertama-tama kita perkenalan dulu dari CPU. CPU adalah otak komputer, sedangkan RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi program. Cara kerjanya, saat program dibuka, data program disimpan dulu di RAM. CPU mengambil data dari RAM, memprosesnya, lalu mengembalikannya hasil lagi ke RAM atau penyimpanan. Nah, kita masuk ke apa yang terjadi jika salah satu komponen ini terbatas, misalnya CPU lambat atau RAM sedikit. Nah, kalau CPU lambat, program terasa lebih berat, loading lama, multitasking kurang lancar. Sedangkan kalau RAM sedikit, komputer sering kehabisan memori sehingga memakai swap yang jauh lebih lambat. Akibatnya sistem menjadi lemot atau bahkan sampai nge-freeze. Nah, jadi CPU dan RAM harus bekerja seimbang untuk performa yang lebih baik. Seperti itu. Jadi CPU dan RAM itu harus berbanding sama. Jadi tidak boleh terlalu besar juga. Bukan terlalu besar, maksudnya itu terlalu besar dalam artian membuka program yang terlalu berat sehingga membebani kerja CPU dan RAM. Masuk ke nomor 2. Mengapa penting bagi seseorang administrator sistem atau teknisi TI untuk dapat membaca informasi hardware dari CLI Linux daripada selalu mengandalkan GUI atau membuka caching komputer? Ya, ada beberapa alasan. Seperti 1, lebih lengkap dan detail. CLI menampilkan informasi asli langsung dari sistem, bukan yang diringkas oleh GUI. 2, bisa digunakan di server. Banyak server Linux tidak punya GUI, jadi CLI wajib dipakai. 3, lebih cepat. Cukup ketik perintah seperti lscpu, lslk, lsb, lk, atau free min h. Terus tidak perlu membuka caching, semua informasi perangkat keras sudah bisa dilihat tanpa bongkar komputer. Nah, bagi admin sistem dan teknisi TI ini sangat penting untuk troubleshooting. Jadi pada intinya untuk mempercepat aja. Nah, nomor 3, sebutkan 2 skenario di mana perintah df minha akan sangat berguna dan 2 skenario di mana lspk akan lebih relevan. Oke, df minha sangat berguna ketika mengecek sisa ruang penyimpanan di semua partisi, melihat berapa persen disk terpakai pada partisi root seperti home atau boot. Nah, LSPK lebih relevan ketika ingin melihat struktur disk dan partisi, misalnya dev, /dev atau /sda punya partisi apa saja.
Mengecek apakah flash drive atau hard eksternal dari sebagai perangkat blok. Secara sederhananya seperti DF-H itu melihat kapasitas dan pemakaian partisi, LSPK melihat perangkat disk dan hubungan antar partisinya. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan model kernel dalam output LSPCI Mintka? Mengapa itu penting untuk berfungsinya perangkat keras? Modul kernel adalah driver yang digunakan oleh Linux untuk mengaktifkan perangkat keras tertentu di LSPCI Mintka ketika ditulis. Artinya Linux sudah membuat driver tersebut. Kenapa penting? Tanpa modul kernel, perangkat tidak bisa digunakan. Contoh seperti kartu WiFi butuh driver WLAN. Jika driver tidak aktif, WiFi tidak akan muncul. Modul kernel memastikan hardware dan sistem operasi dapat berkomunikasi. Jadi, modul kernel adalah penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras. Nomor 5, diskusikan bagaimana pemahaman tentang FHS atau File System Hierarchy Standard yang dibahas di modul sebelumnya berhubungan dengan lokasi file informasi hardware seperti strip-proc, strip CPU info, atau strip-proc meminfo. Oke, pertama kita pembahasan FHS dulu atau File System Hierarchy Standard adalah standar struktur folder di Linux. Karena FHS inilah informasi hardware disimpan di lokasi yang konsisten. Contohnya seperti strip-proc CPU info itu melihat informasi CPU, atau strip-proc atau minfo informasi untuk memori, scenes, informasi perangkat dan driver. Nah, kenapa semua itu penting? Karena semua distribusi Linux memiliki struktur folder yang sama. Administrator tahu di mana semua harus mencari informasi sistem, memudahkan troubleshooting dan scripting karena letak file tidak berubah-ubah. Nah, seperti itu pembahasan kita kali ini pada modul 9. Terima kasih.